Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Amma ba'du, ikhwani fiddin, a'azanillahu yakum jami'an, baik yang hadir secara langsung ataupun yang hadir via Zoom. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memudahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i, memberikan kita kefahaman, terutama memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini tiadalah sia-sia, tapi duduk yang berfaedah, duduk yang akan diganjar dengan pahala selama kita meniatkan ikhlas semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang antum telah ketahui, insyaallah ta'ala mulai malam ini kita akan membahas kitab Syarah Mukhtasar Jiddan karya Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembahasan kitab, kita akan membacakan Al-Musalsal bil Awaliyah terlebih dahulu, sehingga majelis kita insyaallah ta'ala akan lebih mendapatkan keberkahan karena mengikuti tradisi para ulama, terutama dalam hal ini ialah para muhadditsin. Al-Musalsal bil Awaliyah ialah hadis musalsal, ini hadis yang diriwayatkan dengan sifat tertentu secara musalsal, bersambung sampai kepada personal tertentu. Disebut dengan Al-Musalsal bil Awaliyah karena setiap perawi yang meriwayatkan hadis ini itu mengatakan haddatsana fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Telah menceritakan kepada kami fulan dan itu adalah hadis yang pertama yang saya dengar darinya. Maka barang siapa yang mendengar Al-Musalsal bil Awaliyah ini dibacakan pertama kali oleh saya, dia berhak meriwayatkan Al-Musalsal bil Awaliyah Al-Hakikiyah. Tapi yang biasa mendengar hadis dari saya berarti hanya boleh meriwayatkan Al-Musalsal bil Awaliyah Al-Idhofiyah, bukan Al-Hakikiyah. Saya meriwayatkan hadis Al-Musalsal dari beberapa orang masyayikh, diantaranya Syekh Muhammad Ziyad At-Tuqlah hafizahullahu ta'ala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Kemudian Syekh Hasim bin Qarah hafizahullahu ta'ala wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Juga Ustaduna wa mujizuna Abu Abdillah Rikrik Auliyair Rahman As-Suryanji,
Saya ketemu langsung dengan beliau di sorean. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Dan ada beberapa orang masyayikh lagi yang saya meriwayatkan al-musalsal bil awaliyah kepada mereka. Tidak bisa kita sebutkan bahwasanya mereka meriwayatkan dari gurunya, dan itu adalah hadis pertama yang mereka riwayatkan dari gurunya atau yang mereka dengar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus demikian. Setiap perawi mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, dan at-tasalsul atau musalsal ini, sifat musalsal ini, yakni sifat musalsal bil awaliyah, itu sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Wa ila Sufyan yantahi at-tasalsulu bil awaliyah. Dan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang saling mencintai dan berkasih sayang, maka mereka akan dicintai oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di bumi. Yarhamukum, wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian pula. Riwayat bacaan yarhamukum itu ada dua riwayat, dibaca dengan rofa yarhamukum, juga dibaca dengan jazm yarhamkum ala jawabit tolab. Tapi dikatakan oleh para ulama aktsarur riwayati bi raf'in, bahwa kebanyakan riwayat itu menggunakan sigat rofa yarhamukum. Intinya kenapa para ulama membacakan hadis ini di awal majelis mereka untuk bertabaruk dengan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula untuk menegaskan bahwa hal yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu ketika menuntut ilmu ialah mengedepankan sifat rahmah. Rahmat kepada muallimnya, rahmat kepada teman-temannya, rahmat kepada orang lain. Demikianlah seorang penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu harusnya semakin menambah sifat kasih sayang di dalam hatinya. Maka barang siapa yang dia tidak memiliki sifat kasih sayang, maka itu tanda kalau ilmunya kurang bermanfaat. Di antara tanda seorang penuntut ilmu itu ilmunya bermanfaat, manakala ilmunya menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan semakin rahim atau berkasih sayang terhadap sesama makhluk. Baik. Kita sudah bacakan al-musalsal bil awaliyah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa kajian kita tidak hanya sebatas tiroyah saja, tapi juga mendapatkan riwayahnya sekaligus. Kita akan membaca syarah Mukhtasar Jiddan yang merupakan syarah dari Muqaddimah, ya, Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Dan alhamdulillah sanad saya tersambung kepada dua kitab tersebut sekaligus. Yang pertama bersambung kepada Al-Imam Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, penulis matan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah melalui guru-guru saya yang banyak, sanad saya tersambung kepada beliau. Di antara yang menyambungkan sanad saya yakni secara qiraah, yakni saya membaca sebagian Muqaddimah Al-Hadramiyah, Muqaddimah Al-Ajrumiyah di hadapan beliau, kemudian beliau mengijazahkan sisanya, yakni ya Syekh
Abdul Haq Hamidi, ya, qadarullah wa syafa'al, beliau sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Saya membaca Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah sebagiannya kepada beliau, kemudian beliau mengijazahkan sisanya dengan sanad beliau sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Ibnu Ajarum. Kemudian guru-guru saya yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, alhamdulillah mereka juga menyambungkan sanad saya secara ijazah kepada As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkaitan dengan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan juga, alhamdulillah hampir mayoritas guru-guru saya juga menyambungkan riwayat saya kepada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Namun diantara yang menyambungkan sanad saya dengan beliau dengan sanad yang lumayan ali, yang lumayan tinggi nilainya, karena diperantarai oleh 3 orang perawi antara saya dengan penulis kitab, yakni saya meriwayatkan kitab tersebut, yakni Syarah Mukhtasar Jiddan dari Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Arsyad al-Banjari al-Indonesi al-Martafuri rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Syekh Kasful Anwar ibn Ismail al-Banjari al-Martafuri. Beliau meriwayatkan dari Al-Habib Ahmad ibn Hasan al-Attas. Begitu pula meriwayatkan dari Said Yamani, dan keduanya meriwayatkan dari penulis Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sehingga antara saya dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, penulis kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, itu diperantarai oleh 3 orang perawi, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita membaca kitab ini nanti, kalau ada yang kebagian qiraah, biasakan untuk mentakdim bacaannya dengan takdim bismillah alhamdulillah, kemudian salawat wassalamu ala rasulillah, kemudian berdoa untuk kita, doa ampunan untuk kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan untuk kaum muslimin. Kemudian jangan lupa mengatakan wa bi isnadikum al-muttasil ilal muallif, atau wa bi asanidikum al-muttasilah ilal muallif, dengan sanad Anda, yakni sanad saya yang bersambung kepada muallif, kedua muallif sekaligus, yakni penulis kitab Mukhtasar Jiddan dan juga penulis matan Al-Muqaddimah Al-Ajarumiyah rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasiatan. Saya tidak memanjangkan takdim pada kesempatan malam kali ini, kiranya sudah cukup insyaallah. Silahkan dibuka kitabnya. Kita berpedoman atau berpegang pada cetakan Maktabah At-Tarmasi atau At-Turmusi Lit-Turats, cetakan yang terbaru di halaman 28. Langsung pada perkataan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, di dalam kurung ya, yang sejatinya itu merupakan takdim atau basmalah dari As-Sanhaji, penulis kitab Muqaddimah Al-Jurumiyah. Ada yang mau baca? Nah, Pak Agus, yang keras ya, agak maju mungkin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wa li masayyihina wa bi asanidikum al-muttasila ila sahibil matan au ila al-muallif qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdul murattabul mufid bil wad'. Yakni anna al-kalama inda an-nahwiyyin huwa al-lafdu ila akhirih.
فاللفظ هو الصوت المستمل على بعض الحروف الهجائية كزيد فإنه صوت اشتمل فإنه صوت استمل على زي والياء والدال فإن لم يستمل على بعض الحروف كصوت الطبل فلا يسمى لفظا فخرج في اللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة والعقد والنسب فلا تسمى كلاما عند النحاة. طيب جزاkallah khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masaykhina wa li jamil muslimina wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam ialah lafaz yang murakkab yang memberikan faidah dengan al-wada'. Semua lafaz ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, maka kita akan melihat penjabaran yang beliau paparkan di kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Yakni annal kalama inda nahwiyina huwa al-lafdu ila akhirih. Yakni bahwa al-kalam menurut istilah para ulama ahli nahwu ialah suatu lafaz sampai definisi yang beliau sebutkan hingga akhir perkataan al-muallif yakni bil wad'i. Kemudian beliau mulai mensyarah satu persatu apa yang dimaksud dengan perkataan As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Fal-lafdhu, adapun lafaz, apa yang dimaksud dengan lafaz? Was-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Ialah suatu suara yang meliputi atau mencangkup huruf-huruf hijaiyah yang menyusunnya. Ya, yang di Zoom bisa dimatikan notifikasinya biar tidak mengganggu. Wasautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Yakni lafaz ialah suatu suara yang meliputi atau mencangkup huruf-huruf hijaiyah yang menyusunnya. Kazaidin, seperti Zaid. Zaidun ialah suatu lafaz dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Apa saja yang menyusunnya? Huruf Zai, Ya, dan Dal. Kan begitu. Maka beliau mengatakan, فَإِنَّهُ صَوْتٌ ishtamala ala Zai wal ya'i wad dali. Zaidun ialah suatu suara yang diucapkan dengan lisan kita berupa pelafatan yang mencangkup huruf-huruf hijaiyah yang menyusunnya, yakni huruf Zai, Ya, dan Dal. Fa illam yastamil ala ba'dil huruf, maka jika ada suatu suara ternyata suara tersebut tidak mengandung huruf hijaiyah, kasautit tobli, seperti suara gendang, suara terbang begitu ya. Kalau orang Jawa bilang, fala yusamma lafdon, maka suara tersebut tidak disebut dengan lafdun dalam bahasa Arab. Kapan disebut dengan lafdun? Kalau dia tersusun daripada huruf hijaiyah, meskipun dia memiliki makna ataupun tidak.
Ini yang perlu kita garis bawahi. Maka kalau kita melihat istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama ahli nahwu, maka kita akan mendapati ada istilah laftun, ada istilah kalimatun, ada istilah kaulun, ada istilah kalimun, ada istilah kalamun. Ada 5 istilah setidaknya. Yang pertama laftun, yang kedua kaulun, yang ketiga kalimatun, yang keempat kalimun, dan yang kelima kalamun. Semuanya memiliki maknanya masing-masing. Yang dimaksud dengan lafzun ialah tadi suatu kalimat atau kata yang mengandung suara dan itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Apakah itu memiliki makna ataupun tidak? Itu kekhususan daripada laftun. Maka Zaidun disebut dengan laftun. Begitu pula Daizun disebut dengan laftun. Daizun kebalikan dari Zaidun. Zaidun dibalik apa? Daizun. Daizun dalam bahasa Arab tidak memiliki makna. Apa makna Daizun? Tidak ada. Tapi Daizun dikategorikan sebagai laftun. Kenapa? Karena Daizun tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah, meskipun dia tidak memiliki makna. Sedangkan kaulun ialah suatu kalimat yang harus memiliki makna dalam bahasa Arab. Namun kalimat ini bisa berbentuk mufrad, murakkab, mufid, ataupun ghairu mufid. Maka Zaidun disebut juga dengan kaulun. Tapi kalau Daizun tidak disebut dengan kaul. Kenapa? Karena Daiz tidak memiliki makna. Dan syarat kaul itu harus memiliki makna. Dan dia juga bisa berbentuk murakkab. Seperti murakkab idhofi. Kitabu Muhammadin. Ini juga disebut dengan kaulun. Kemudian yang ketiga adalah kalimatun. Kalimatun yakni satu kosakata dalam bahasa Arab yang memiliki makna. Hanya satu kosakata saja. Bisa berupa isim, bisa berupa fiil, ataupun bisa berupa huruf. Baik. Seperti kalimat Zaid juga disebut dengan kalimah. Maka kalimat Zaid itu bisa disebut dengan laftun, bisa disebut pula dengan kalimatun, bisa disebut pula dengan kaulun. Tapi kalau kalimat Daizun, kebalikan dari Zaidun, itu hanya laftun, bukan kaul ataupun kalimah. Kemudian yang keempat adalah kalimun. Kalimun itu jamak dari kalimatun. Kalimatun, kalimatani, kalimun. Begitu ya. Jadi jamaknya dari kalimatun adalah kalimun. Baik. Nah, kalimun ini didefinisikan oleh para ulama ialah suatu rangkaian kalimat yang terdiri dari 3 suku kata, 3 kosakata, baik dia memiliki faidah ataupun tidak. Baik dia memiliki faidah ataupun tidak. Contohnya seperti kalimat in qoma Zaidun. In qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri. Dengan jumlah syartiyah. Tapi tidak ada jawab syarat. Maka perkataan in qoma Zaidun disebut dengan kalimun. Karena dia terdiri dari 3 suku kata. Ada in, ada qoma, ada Zaidun. Meskipun dia tidak mengandung faidah, tidak memiliki makna. Berbeda dengan kalam. Kalau kalam itu wajib harus mendatangkan suatu makna tertentu. Jadi memiliki faidah makna. Itu untuk apa? Untuk kalam. Berbeda dengan kalim tadi, yang penting jumlahnya 3 atau lebih. Baik dia
memiliki makna ataupun tidak. Kalau kalam minimal tersusun dari 2 suku kata dan dia dipersyaratkan harus memiliki makna. Paham ya? Baik. Jadi itu adalah istilah-istilah yang akan sering kita jumpai dalam kajian ilmu nahwu. Ada lafzun, ada qaulun, ada kalimatun, ada kalimun, dan juga ada kalamun. Dan yang dimaksud dengan al-lafzu yang disebutkan oleh As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, itu ialah suatu kalimat yang mengandung suara, dan suara ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Baik kalimat ini itu mengandung makna dalam bahasa Arab ataupun tidak. Baik, yang penting harus mengandung huruf-huruf hijaiyah. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dari definisi kita al-lafzu, makana mufidan walam yakun lafdhan, yakni sesuatu yang dia memberikan faidah kepada kita berupa faidah makna, tapi bukan berupa lafaz. Memang ada sesuatu yang memberikan kita faidah makna, tapi bukan lafaz, ada. Biasa diistilahkan oleh para ulama dengan ad-dawal al-arba'ah. Ad-dawal al-arba'ah, yakni petunjuk yang 4. Apa itu? Yang pertama al-isyarah, isyarat. Isyarat bisa dengan mata, bisa dengan tangan, bisa dengan kaki. Dengan pengisyaratan memberikan faedah makna tertentu. Kalau orang yang diisyaratkan itu faham dan cerdas, misalkan ada murid yang bandel, berdiri tiba-tiba di kelas, kemudian gurunya mengisyaratkan dengan tangan seperti ini. Suruh apa artinya? Suruh apa kayak gini? Suruh duduk. Berdiri suruh duduk. Padahal gurunya tidak mengucapkan suatu lafaz apapun dengan suaranya. Tapi dengan isyarat tangan dipahami bahwa murid tersebut suruh duduk. Maka isyarat ini memiliki makna tidak? Punya. Tapi tidak bersuara. Tidak memiliki suara dan tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Maka tidak disebut dengan lafzun. Demikian pula al-kitabah, tulisan yang tertulis, baik itu di lauhah, di papan, ataupun di kitab, tidak memiliki suara, tidak berbunyi, meskipun tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, tapi tidak memiliki suara, maka tidak disebut dengan lafzun. Kemudian yang ketiga al-aqdu, yakni isyarat dengan tangan berupa isyarat-isyarat khusus yang dipahami oleh bangsa Arab. Isyarat dengan tangan, di mana isyarat ini itu dipahami di antara orang-orang Arab. Karena tangan ini bisa mengisyaratkan bilangan-bilangan tertentu, ya, yang biasa disebut dengan al-aqdu. Yang saya tahu itu kalau 10 itu seperti ini, jempol ini memegang apa? Samping jari telunjuk yang bawah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tasyahud, maka beliau itu aqoda ka'aqdi salasin wa khamsin, seperti mengisyaratkan angka 53 dengan jarinya. Maka beliau itu, ya, mengisyaratkan dengan jarinya seperti ini, ya. Ini 50 itu ialah ada di tengah, dipegang jempol seperti ini 50, dan 53 ini karena 3, 1, 2, 3. Nah,
aqoda salasin wa khamsin, seperti ini. 53. Jadi ketika tasyahud itu sunnahnya seperti ini, ya seperti bentuk 53, ya. Seperti bentuk apa? Angka 53. Itu disebut dengan al-aqdu oleh para ya ulama, ya, atau suatu tradisi yang biasa berlaku, ya, di kalangan orang-orang Arab, mengisyaratkan dengan tangannya untuk makna-makna tertentu, terutama bilangan. Demikian pula di sebagian daerah kita itu ada metode tawar-menawar dengan menggunakan jari, ya, di bawah kain. Kalau antum perhatikan, ada sebagian daerah kita yang ketika ingin membeli sapi itu tawar-menawar di bawah kain, tapi dengan menggunakan jari. Yang mereka tahu bilangan tertentu itu dengan jari. Yaitu juga disebut dengan al-aqdu. Meskipun itu menurut urfnya kita, bukan urfnya orang Arab. Kemudian yang keempat, an-nasbu, yakni prasasti ataupun tonggak, ya, rambu-rambu yang itu menunjukkan isyarat arah tertentu. Maka 4 perkara ini, atau yang biasa disebut dengan ad-dawal al-arba'ah, petunjuk yang 4, itu tidak disebut dengan lafdun. Kenapa? Karena tidak memiliki suara yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Tidak pula disebut sebagai kalaman, yakni suatu jumlah yang mufidah menurut para ulama ahli nahwu. Karena kalam menurut mereka itu ialah al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wada'i. Baik, untuk mempersingkat saya baca saja, ya. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa akthar. Dan yang disebut dengan al-murakkab ialah suatu susunan kalimat yang terdiri dari 2 suku kata, 2 kosakata atau lebih. Jadi minimal terdiri dari berapa? 2 suku kata. Itu baru disebut dengan kalam. Tidak disebut dengan kalam kalau dia terdiri dari hanya 1 suku kata. Lantas bagaimana dengan kalimat istaqim? Itu kalam atau bukan? Istaqim itu kalam bukan? Kalam bukan dia. Istaqim. Istaqim itu apa? Fi'il amr dari istaqama yastaqimu. Istaqim. Itu kalam bukan dia? Kalam. Kenapa dia kalam? Itu cuma 1 lafadznya. Taib, dia ada fa'il, fa'ilnya berubah apa? Domirun mustatirun. Manajemen semua itu berarti Yang sudah sekarang siapa itu? Di Zoom, tolong di mute. Oleh karenanya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan kalam, beliau mengatakan, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna lafdun mufidun ka istaqim. Kalamuna, kalam menurut ahli nahu ialah lafaz yang mufid seperti istaqim. Istaqim meskipun dia cuma 1 kata tapi disebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 suku kata sejatinya, tapi 1 suku kata tidak nampak karena dia berupa domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Naam. Jadi dia terdiri dari 2 suku kata. Ada fi'il, ada fa'il. Taib. Maka tidak disebut dengan kalam kalau tidak murakkab. Kapan disebut dengan kalam? Kalau dia murakkab. Dan murakkab setidaknya terdiri dari 2 suku kata. Paham ya? Ka qama zaidun. Seperti kalimat qama zaidun. Qama fi'lun madin mabniyun alal fathi, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa zaidun qa'imun. Ini juga jumlatun mufidah atau kalam.
Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Qa'imun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wal mithalul awwal fi'lun wa fa'ilun. Contoh yang pertama yakni qoma Zaidun itu terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya apa? Qoma. Fa'ilnya Zaidun. Wa kullu fa'ilin marfu'. Dan setiap fa'il hukumnya selalu marfu'. Maka dibaca Zaidun, nggak boleh Zaidan, nggak boleh Zaidin. Karena Zaidun adalah fa'il dan fa'il selalu marfu'. Wal mithalu tsani mubtada'un wa khabar. Adapun contoh yang kedua, mana? Zaidun qa'imun. Itu terdiri dari apa? Mubtada dan khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'. Dan setiap mubtada itu hukumnya marfu' dengan apa? Alif tidak. Jadi mubtada itu dia rafa dengan alif tidak. Karena dia ada di depan maka dia marfu'. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Dan setiap khobar itu juga marfu' dan yang merofakan khobar itu siapa? Mubtada. Baik. Wa kharaja bil murakkabi al mufrad. Dan keluar dari definisi kita al-lafdzul murakkab, al-murakkab yakni kalimat yang tersusun dari dua suku kata atau lebih, maka keluar dari definisi ini suatu kalimat yang terdiri hanya dari satu suku kata saja, yakni kalimat mufrad. Seperti Zaid. Zaid itu bukan kalimat murakkab, tapi kalimat yang mufrad, bukan murakkab. Fala yuqalu lahu kalam, maka dia tidak dikatakan kalam. Kalau kita hanya mengatakan Zaidun. Zaidun, itu bukan kalam. Tapi apa? Al-lafdzul mufrad. Ya, fala yuqalu lahu kalamun aidan indan nuhati, maka tidak disebut sebagai kalam menurut definisi para ulama ahli an-nahwu. Baik. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'. Dan yang dimaksud dengan al-mufid, memberikan faidah, ialah setiap kalimat yang memberikan faidah kepada kita, sehingga dengan faidah tersebut kita tidak memerlukan penjelasan lagi setelahnya, sehingga memungkinkan untuk kita berhenti dan diam, tidak menambahi apapun dari statement yang sudah kita sebutkan. Sehingga mutakalim tidak perlu menambahi suatu statement, dan asami yang mendengar tidak perlu untuk menunggu statement apapun lagi setelahnya. Maka itu disebut dengan mufid. Contohnya seperti kalimat qoma Zaidun. Zaid telah berdiri. Kalau saya katakan Zaid telah berdiri, sudah jelas atau tidak maknanya? Sudah jelas. Meskipun saya tidak menambahi statement apapun setelahnya, maka itu sudah mencukupi, ya tidak? Demikian pula orang yang mendengar itu sudah tidak perlu untuk menunggu-nunggu kalimat apa lagi yang ada setelahnya. Karena dengan kalimat qoma Zaidun itu saja sudah memberikan faidah. Beda kalau saya katakan in qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri. Kira-kira masih dibutuhkan penjelasan lagi setelahnya tidak? Masih tidak? Masih. In qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri. Jika Zaid berdiri terus apa? Berarti butuh penjelasan lagi setelahnya. Ada statement tambahan, ya tidak? Berarti kalau sesuatu konteks kalimat itu masih membutuhkan statement tambahan, itu tidak disebut dengan mufid. Kapan disebut dengan mufid? Kalau kita berhenti di akhir kalimat, maka tidak menunggu lagi statement apapun yang ada setelahnya. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan mufid? Baik. Wa Zaidun qa'imun. Demikian pula seperti perkataan kita Zaidun qa'imun. Itu juga termasuk jumlah mufidah. Fa'inna kullan minhuma, karena sesungguhnya keduanya, baik perkataan qoma Zaidun
ataupun Zaidun qa'imun afada faidatan yahsunus suqutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Kedua, konteks kalimat tersebut itu telah memberikan faidah yang mencukupi bagi kita sehingga ketika berhenti pada statement yang terakhir tidak membutuhkan statement apapun baik dari mutakallim ataupun orang yang mendengar. Wa hiya al-ikhbaru bi qiyami Zaid, dan itu adalah pengkabaran tentang berdirinya Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara. Karena orang yang mendengar ketika mendengar statement qama Zaidun, Zaidun qaimun, sudah pendengar itu tidak menunggu statement apapun lagi, sudah tidak perlu menunggu karena itu sudah mencukupi memberikan faidah. Ya. Idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu 'alaihi tamamul kalam. Jadi tidak perlu menunggu sesuatu apapun yang akan menyempurnakan makna dari al-kalam. Beda kalau kita katakan tadi in qama Zaidun, maka itu membutuhkan suatu penjelasan untuk menyempurnakan al-kalam. Maka in qama Zaidun tidak disebut dengan kalam karena tidak memberikan faidah. Wa yahsunu aidan suqutul mutakallimi. Dan kalau kita katakan qama Zaidun, maka yahsun boleh bagi mutakallim tidak menambahi berita apapun setelahnya. Baik. Coba. Bisnadi. Agus. Wa kharaja bil mufid al-murakkab Wa bisnadikum al-muttasilil muallif. wa bi asanidikum al-muttasil ila al-muallif. Al-muttasilah. Kalau asanidikum karena dia jamak al-muttasilah. Kalau isnad karena dia mufrad maka al-muttasil. Wa bi asanidikum al-muttasilah ila al-muallif. Wa kharaja bil mufid al-murakkabu ghairul mufid. Nahu ghulamu Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi wa in qama Zaidun fa inna tamamal fa'idati fihi yatawaqqafu ala dhikri jawabi syarti fala yusamma kullun minal mithalaini kalaman indan nuhat. Naam. Wa kharaja bil mufid, keluar dari definisi al-mufid. Ini perkataan Hasan Haji, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid. Keluar dari definisi al-mufid, al-murakkabu ghairul mufid. Yani suatu konteks kalimat meskipun dia murakkab terdiri minimal dari 2 kosakata tapi tidak memberikan faidah. Contohnya seperti tarkib idhofi, gulamu Zaidin. Tidak memberikan faidah. Apa faidahnya? Tidak ada khobarnya. Gulamu Zaidin. Ada apa dengan gulamu Zaidin? Maka ini tidak mufid karena tidak memberikan faidah meskipun dia murakkab. Kapan dia disebut kalam? Kalau dia murakkab sekaligus memberikan faidah. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menyandarkan berita apapun kepadanya. Ya, karena rukun daripada jumlah itu ada musnad dan musnad ilaihi. Ya, ada musnad ilaihi. 6. Ini tidak ada yang disandarkan kepada Ghulam Zaidin, maka dia tidak memberikan faidah sehingga tidak disebut dengan kalam. Wa in qama Zaidun, demikian pula seperti kita yang contohkan di awal, in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, ini juga tidak disebut dengan kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan faidah. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawabi syarti. Nah, karena penyempurnaan makna pada perkataan in qama Zaidun itu terhenti pada jawab syarat. Jadi kita masih menunggu-nunggu jawab syaratnya. Apa jawab syaratnya? Masih kita tunggu. Kalau tidak disebutkan berarti itu bukanlah jumlah mufidah, bukanlah kalam. Wala yusamma kullun minal mithalaini kalaman. Maka
kedua contoh ini baik ulamu Zaidin atau in qama Zaidun itu tidak disebut dengan kalam indan nuhati. Wa qawluhu bil wad'i, adapun perkataan as-Sunhaji bil wad'i, apa makna al wad'i? Fassarahu ba'duhum bil qasdi. Sebagian pensyarah ya al-muqaddimah al-ajrumiyah menafsirkan dengan al-qasdi. Ya, al-mufidu bil wad'i, bil qasdi, ya bin niyah. Jadi ada niatnya. Ketika dia mengucapkan itu memiliki niat untuk mengucapkan apa? Bukan tiba-tiba dia ngelantur, ngomong nggak jelas, maka itu tidak disebut dengan kalam. Maka fakharaja ghairul maksud, sehingga keluar dari bil wad'i itu setiap kalam yang diucapkan tanpa niatan dan maksud tertentu. Kakalamin naimi wassahi, seperti kalam, yakni perkataan orang yang sedang tidur, yang ngelindur, ataupun orang yang sahi, orang yang lupa. Ya, orang yang lalai tiba-tiba mengucapkan suatu kalimat, merapal kalimat, dia sendiri tidak tahu dia sedang ngomong apa. Itu tidak disebut dengan apa? Kalam menurut definisi ahli nahwu. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian ulama. Fala yusamma kalaman indan nuhati. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi. Dan sebagian dari mereka menafsirkan dengan bil wad'il arabi. Yani bahwasanya lafaz tersebut harus lafaz yang dipakai oleh orang-orang Arab. Fa kharaja kalamul ajam. Maka keluar darinya perkataan orang ajam. Itu tidak disebut dengan kalam dalam bahasa Arab. Seperti misalkan Muhammad berdiri, itu bukan kalam dalam bahasa Arab, ya, karena itu bahasa kita. Katurki wal barbar, wala yusamma kalaman indan nuhati, seperti bahasa Turki, bahasa barbar, maka tidak disebut dengan kalam menurut definisi ahli nahwu. Mithalu majtama fihi al-quyudu al-arba'atu. Contoh dari suatu konteks kalimat yang memenuhi 4 kriteria yang dimaksudkan oleh as-Sunhaji. 4 kriteria ini apa saja? Hah? Ada apa saja? 4 kriteria berupa lafaz, murokab, mufid, dan juga wada. Ya, ini 4 kriteria suatu kalimat disebut dengan apa? Kalam menurut siapa? Ibnu Ajarrum, menurut as-Sunhaji. Di antara kalimat yang ya memenuhi 4 kriteria ini seperti kalimat qama Zaidun, Zaidun qaimun. Nah, ini semuanya memenuhi kriteria. Fal mithalul awwal fi'lun wa fa'il. Contoh yang pertama, qama Zaidun terdiri dari fi'il dan fa'il. Wa tsani mubtada'un wa khabar. Dan yang kedua terdiri dari mubtada dan khabar. Wa kullun minal mithalaini lafdun murakkabun mufidun fil wad'i fahuwa kalamun. Dan masing-masing dari 2 contoh tadi berupa lafaz yang murakkab, memberikan faidah, dan berupa al-wada'. Baik. Dibaca, bagus. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف يعني أن أجزاء الكلام التي يتألف منها 3 أقسام. الأول الاسم وهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وضعا كزيد وأنا وهذا betul. وهذا. والثاني الفعل وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وضعا فإن دلت تلك الكلمة Napa al-kalimat? Karena dia badal dari tilka. فإن دلت تلك الكلمة على زمن ماض فهي الفعل الماضي نحو قام
وإن دلت على زمن يحتمل الحال hala yahtamilul hala. وإن دلت على زمن يحتمل الحال والاستقبال فهي الفعل المضارع نحو يقوم. وإن دلت على طلب شيء في المستقبل فهي فعل الأمر نحو قم. الثالث الحرف وهو كلمة دلت على معنى في غيرها نحو إلى وهل ولم. Naam. Wa aqsamuhu salasatun. Dan pembagiannya ada 3. Ini pembagian apa ini? Domirhu kembali ke mana? Al-kalam, begitu ya. Baik. Ini sejatinya kurang tepat ya. Karena ini bukan pembagian kalam. Tapi ini adalah pembagian kalimat yang merupakan juz'un dari kalam. Pembagian kalam itu bukan 3 seperti ini, bukan. Ini adalah pembagian kalimat. Di kalimat itu ada 3 macam, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi kalau dikatakan wa aqsamuhu, domirnya kembali ke al-kalam, kita kurang setuju ya dengan apa yang disebutkan oleh As-Sunhaji rahimahullah ta'ala. Karena ini pembagian kalimat, bukan pembagian kalam. Kalau pembagian kalam, ya ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, baik. Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kalimat itu ada 3 macam, bukan kalam ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Yakni anna ajza al-kalam, yakni bahwasanya sesuatu yang menyusun kalam, nah itu baru tepat. Kalau yang menyusun bisa ya, tapi kalau pembagiannya tadi ya kurang tepat. Karena pembagiannya bukan seperti ini adalah pembagian daripada kalimat. Tapi sesuatu yang bisa menyusun kalam memang bisa berupa isim, bisa berupa fi'il atau huruf. Ini ialah konten bahasa Arab cuma 3 saja. Kalau antum baca Quran, kalau antum baca hadis yang sahih, yang hasan, ya, yang dhaif ataupun yang maudhu sekalipun, itu semuanya pasti terdiri imma dari isim, fi'il ataupun huruf. Ini bahasa Arab itu cuma terdiri dari 3 unsur saja, isim, fi'il ataupun huruf. Baik. Anna ajza al-kalamil lati yata'allafu minha salasatu aqsam, bahwasanya sesuatu yang menyusun kalam itu ada 3 macam. Al-awwalu al-ismu, yang pertama ialah al-ismu. Wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, ialah suatu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Walam taktarin bizamanin wat'an, dan dia tidak terkait dengan waktu. Secara hukum asal peletakan kosakata ini maksudnya bahwa isim itu tidak terkait dengan waktu. Ka zaidun, seperti kalimat zaidun, atau kita baca ka zaidin juga boleh, seperti kalimat zaid. Maka zaid ini adalah isim yang menunjukkan maknan fi nafsiha, yakni seorang yang disebut dengan zaid, ya, menunjukkan manusia laki-laki yang disebut dengan zaid, dan dia tidak terikat dengan waktu. Tidak dikatakan zaid yang dahulu atau zaid yang sekarang atau zaid yang akan datang. Maka dalalah daripada isim salah satunya ialah ad-dawamu was-subut. Jadi kalau ada suatu konteks kalimat kok memakai isim, maka itu berarti menunjukkan ad-dawam was-subut. Ya. Kalau dia memakai fi'il, maka sebaliknya dia yufidu at-tajaddud wal hudus. Dia bermakna at-tajaddud, yakni memperbaharui dan peristiwa yang terjadi berlangsung, ya, terbaharukan waktu dari waktu yang lain. Makanya ketika menafsirkan firman Allah di Quran surat Al-Mulk, ya, sofatin wa yaqbidna. Ketika Allah itu mengabarkan tentang burung, ya, ila thairi fawqakum sofatin wa yaqbidna, burung yang terbang di angkasa yang di atas kalian
itu dia memiliki dua sifat, sofat dan yakbitna. Sofat itu apa? Merentangkan sayap. Yakbitna itu mengepakkan sayap atau menutup ya, mengatupkan sayap. Nah, perhatikan ada perbedaan. Ketika mengatakan sofatin itu dengan isim, mengatakan merentangkan sayap itu dengan isim. Tapi ketika mengatakan yakbitna, mengatupkan sayap itu dengan fi'il. Itu ada rahasianya. Karena isim itu tadi yufidu ad-dawama wat-thubut. Itu menunjukkan sesuatu yang berlangsung terus menerus. Artinya apa? Hukum asal burung terbang itu merentangkan sayap. Ketika dia itu butuh untuk apa? Bergeser atau untuk apa ya? Atau untuk lebih cepat lagi baru dia mengatupkan sayap atau mengepakkan sayap ya. Jadi itulah rahasia kenapa kok di sebagian lafaz Al-Qur'an menggunakan isim ataupun menggunakan fiil. Itu sesuai dengan dalalahnya dalam bahasa Arab. Sehingga di sini yang perlu kita ketahui, isim itu tidak terkait dengan zaman, oleh karenanya dalalahnya ialah yufidu ad-dawam wa at-thubut wa ana wa hada. Wa tsani, dan yang kedua, al-fi'lu ialah fi'il, wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bisamanin wat'an. Ialah suatu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, jadi makna suatu pekerjaan dan dia terikat dengan zaman tertentu. Baik. Dan zaman itu ada tiga. Ada zaman yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang. Fa'indalatil kal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madhi. Jika kalimat tersebut menunjukkan peristiwa yang terjadi pada masa yang lampau, maka itu adalah fi'il madhi nahu qoma, seperti qoma. Fa'indalat ala zamanin yahtamilu al-hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudhari. Dan jika ada suatu kalimat yang menunjukkan peristiwa dan itu mengandung ihtimal, kemungkinan perbuatan tersebut dikerjakan sekarang atau yang akan datang, maka ini namanya fi'il mudhari. Dan hukum asal fi'il mudhari itu untuk yang hal, yang sekarang, bukan yang istiqbal. Ya, jadi hukum asal fi'il mudhari itu ialah untuk yang sekarang, bukan yang akan datang. Kapan yang akan datang? Jika ada qarinah. Nahwu yakum, seperti yakum. Wa indallah ala talabi syai'in fil mustaqbali fahiya fi'lul amri. Dan jika ada suatu fi'il yang dia itu menunjukkan tolak, permintaan atas suatu perkara yang ada di masa yang akan datang, maka dia adalah fi'il amar. Seperti apa? Qum. As-salisu al-harfu. Dan yang ketiga, dari jenis kalimat ialah al-harfu, yang menyusun kalam. Wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ialah suatu kalimat yang menunjukkan makna pada kalimat lain yang dimasukinya. Jadi dia itu tidak memberikan makna kalimat untuk dirinya, melainkan memberikan makna kalimat untuk kalimat yang lain darinya. Ini untuk kalimat lain yang dimasuki oleh huruf tersebut. Paham tidak? Jadi kalau kita katakan fi saja, itu tidak memberikan faidah. Bismillah. Baik. Jadi kalau kita katakan tadi fil baiti, kalau kita katakan fi saja, dia tidak memberikan faidah untuk dirinya. Tapi kalau kita katakan fil baiti, maka fil baiti fi-nya itu memberikan faidah untuk kalimat yang setelahnya. Itu makna daripada huruf. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha.
ialah suatu kalimat yang menunjukkan makna pada kalimat lain yang dimasukinya. Nahu ila wa hal wa lam. Seperti ila, hal, dan lam. Ini penulis secara mukhtasar jiddan mengisyaratkan pada pembagian huruf. Taksimul huruf. Ada huruf yang mukhtassun bil ismi, ada huruf yang mushtarakun bainal ismi wal fi'li, dan ada huruf yang mukhtassun bil fi'li. Huruf yang mukhtas, yang khusus masuk ke isim, yakni ila, contohnya di situ. Huruf yang khusus masuk ke fi'il adalah lam, dan huruf yang bisa masuk ke fi'il ataupun isim adalah hal. Ya, seperti perkataan Ibnu Malik dalam Al-Alfiyah juga demikian mengisyaratkan pada pembagian ini, siwa humal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam. Ya, maka mengisyaratkan pada pembagian huruf tersebut. Ya, ini huruf ada yang khusus masuk ke isim, ada huruf yang khusus masuk ke fi'il, ada huruf yang bisa masuk isim ataupun fi'il. Wa qawluhu ja'a li ma'nan yakni bihi annal harfa la yakunu lahu dahlun fi ta'lifil kalam illa idza kana lahu ma'nan. Ja'a li ma'nan ini untuk mensifati huruf. Wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf apabila huruf itu datang untuk makna. Insyaallah akan kita sebutkan. Yani bihi, maksudnya ialah annal harfa, sesungguhnya huruf itu la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalam, dia tidak memiliki andil apapun dalam membentuk kalam kecuali jika dia adalah huruful ma'ani. Nah, antum harus garis bawahi atau jelaskan bahwa yang dimaksud dengan harfun ja'ali ma'nan maksudnya ialah huruful ma'ani. Antum tulis huruful ma'ani itu maksudnya. Karena huruf itu ada dua, ada huruful mabani, ada huruful ma'ani. Huruful mabani ialah huruf hijaiyah yang kita hafal. Aba, ta, sa, ja, ha, ho, dal, dal, roza, ila akhirih. Itu namanya huruf mabani. Itu nggak punya makna dia. Dan itu tidak berfungsi dalam kalam. Karena tidak punya apa? Makna. Dia hanya berfungsi untuk menyusun kalimat. Seperti kalimat zaid, ada zai, ada ya, ada dal. Itu tersusun dari huruful mabani, bukan huruful ma'ani. Yang dimaksud dengan huruf di sini ja'ali ma'nan ialah huruful ma'ani, yakni huruf yang memang dia sejak awal dia memiliki makna, ya, yang makna ini berfungsi untuk menjelaskan kalimat setelahnya. Kahal, walam, seperti hal dan lam. Fa inna hal maknaha al-istifham, dan hal itu maknanya ialah al-istifham. Jadi untuk kalimat tanya, walam maknaha an-nafyu, dan la maknanya ialah an-nafyu. Fa illam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalam, maka dia jika tidak memiliki makna atau dia adalah huruful mabani, maka dia tidak bisa menjadi apa? Menjadi, ya, bagian daripada kalam ka hurufil mabani. Sebagaimana kita sebutkan. Nahwu zai fi kalimati zaid. Seperti zai dalam kalimat zaid. Itu nggak punya makna dia. Apa makna zai dalam kalimat zaid? Apa maknanya? Nggak ada. Wa ya'ihi, demikian pula ya-nya, wa dalihi, dalnya. Punya makna masing-masing tidak? Tidak. Fa inna kullan minha harfun mabna la harfa ma'nan. Maka masing-masing dari huruf tersebut, baik zai, ya, ataupun dal, itu ialah harfun mabna, bukan harfun makna. Dan huruf ma'ani, ya, bisa di-mute itu. Dan huruful ma'ani itu bermacam-macam, ya. Setidaknya ada 5 jenis huruful ma'ani. Ada yang uhadiyah, ada yang sunaiyah, ada yang sulasiyah,
ada yang rubaiyah, ada yang khumasiyah. Huruful ma'ani, kalau kita merujuk pada jadwal al-huruf itu yang ditulis oleh Hasim Ismail, huruful ma'ani total ada 80. Ya, huruful ma'ani semuanya ada 80. Ada yang uhadiyah. Uhadiyah yakni hurufnya cuma satu dia. Tapi punya makna, itu ada 13. Seperti hamzah, ba, begitu ya, cuma satu ta, sin, ya, fa, waw. Nah, itu cuma satu. Itu punya makna. Kemudian yang sunaiyah, yang terdiri dari 2 huruf. Itu ada 26 huruf seperti in, au, fi, qad, an, lam, lan, dan seterusnya. Kemudian yang sulasiyah yang terdiri dari 3 huruf. Itu ada 25 seperti ajal, rubba, ala, laita, inna. Itu terdiri dari 3 huruf dan punya makna. Ada pula yang rubaiyah, ada yang terdiri dari 4 huruf. Yaitu ada 15 seperti itma, ka'anna, laula, hatta. Dan ada yang khumasiyah yang terdiri dari 5 huruf. Itu cuma satu, yakni lakinna. Lakinna itu terdiri daripada 5 huruf. Baik, sampai sini bismillah. Ada soalan? Ada pertanyaan tidak? Baik yang di Zoom ataupun yang di sini. Ini direkam ya, Ustaz Doni ya. Bismillah. Ya, direkam ya. Insyaallah Ustaz. Ya, insyaallah. Baik, Jaid. Ustaz, Ada soal? boleh bertanya, Ustaz? Boleh. Nah, Ustaz. Apakah kita bisa mengambil salat jurumiyah dengan antum, Ustaz? Ya, selesaikan dulu Mukhtasar Jiddan, baru saya kasih. Nah, Ustaz. Selesaikan dulu. Nah, selesaikan dulu kajian Mukhtasar Jiddan, baru insya Allah saya kasih bismillah. Nah, jadi kalau belum belajar di royahnya, saya nggak kasih. Baik, ada lagi yang lain? Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Ada yang lain? Soal? Kayaknya banyak sekali. Apa namanya? Bismillah, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Chatnya banyak sekali ya? Ya, ana bacakan Ustaz pertanyaan Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Berarti Al-Qur'an bukan kalam karena tidak bersuara. Tadi syarat kalam bersuara. Nah, itu Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz. Baik. Al-Quran itu kalamullah. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Oh, nggak bersuara? Iya, kalau ditulis di mushaf nggak bersuara. Tapi kalau dibaca bersuara tidak. Ada suaranya tidak? Ada. Nah, ketika diturunkan kepada Jibril, disampaikan pada Jibril, pakai suara tidak? Pakai suara. Itu keyakinan ahlu sunnah. Ada saut dan hurufnya. Tentu kita tidak mengartikan itu sesuai atau serupa dengan makhluk. Tapi tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalamullah tidak serupa dengan makhluk. Oleh karenanya, ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka Imam Ahmad mengatakan, mimman yasma', jika ada seorang kafir musyrik yang meminta suaka pada kalian, suaka politik, sehingga ya dia itu meminta perlindungan, darahnya itu terlindungi supaya tidak ditumpahkan, itu ya. Maka lindungilah dia dan berilah kesempatan supaya dia mendengar kalam Allah. Disebut dengan kalamullah. Dari siapa dia mendengar? Siapa yang baca? Siapa yang baca? Manusia bukan? Manusia, tapi tetap disebut dengan kalamullah. Itu ada lafadznya, ada suaranya. Ya, jadi tidak disebut dengan kalam, salah, keliru. Bahkan disebut dengan kalam, dan itu adalah kalamullah
laisa bimakhluq. Nah, ada lagi yang lain? Berapa yang hadir Ustaz? 28 orang sampai 31 orang, Ustaz. Oh. Baik. Silahkan Ada yang sini Mbak Mia. yang mau bertanya sini ada? Afan Ustadz, itu nanti ada pelajaran mengi'rab nggak? Cara mengi'rab. Cara mengi'rab tidak ada. Cara mengi'rabnya tidak ada. Ya. Kita mensyarah syarah mukhtasar jiddan saja, menjelaskan syarah mukhtasar jiddan. Ini tidak ada penjelasan tentang i'rab. Paling kalau saya ingin i'rab ya saya i'rab. Tapi kalau cara mengi'rab tidak ada. Tamam Ustadz, syukran Kalau jazakallah tahu, ya, khair. untuk akhwat saya tidak ada kelas khusus, tapi datang ke rumah belajar Umuhani ya, tempat saya sini ada ada kelas akhwat untuk kitab nahwu yang saya susun, at-tashil fi ilmin nahwu, itu ada latihan i'rab. Kalau mau latihan i'rab pakai kitab saya, bukan pakai syarah mukhtasar jiddan. Nah, nih kitabnya nih, at-tashil fi ilmin nahwu ya. Ini kitab yang saya susun. Di sini ada latihan i'rab. Kalau pengen tahu latihan-latihan i'rab, maka di sini. Ya. Itu dijual nggak Ustadz? Dijual. Ya, ada dijual. Baik, nanti saya share ke Ustadz Doni, biar Ustadz Doni nanti share ke Anti Bismillah. Nah, Syukran Ustadz. ya, cukup ya, insya Allah ya. Saya kiranya cukup, bismillah. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ini rutin, insyaallah ta'ala setiap Sabtu malam Ahad. Maka kalau bisa luangkan waktunya baik yang hadir secara langsung ataupun via Zoom. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang benar, ya, kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i, kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Nanti diupload di mana, Ustaz? Insyaallah nanti anak kalau main ke rumah Ustaz akan anak upload langsung di YouTube-nya Ustaz. Insyaallah. Syukran. Waalaikumsalam.